So, kita mulai pakai bahasa Indonesia. Oke. Ini set baru buat yang lagi nonton, buat yang lagi dengerin gak tahu bedanya, so gak usah dimikirin. Hari ini ada guest Naila Farhana dan ada satu ayam di luar yang guest. Kadang-kadang aku akan tanya dia tentang hidup ayam gitu. So, Naila, hai. Kita Hai. mulai pakai bahasa Indonesia ya. Oke, pakai bahasa ini dulu. Nanti pas kita pindah ke bahasa Inggris, bagian bahasa Inggris, aku mau kamu kasih lagi kayak introduction aja karena yang nonton mungkin English only gitu. Oke. But sekarang kasih dulu self introduction gitu. Aku nggak tahu bahasa Indonesia. Oke. Hai, namaku Naila Farhana. Aku juga seorang YouTuber full time. Dan aku sering upload video seputar bahasa Inggris, bahasa asing. And yeah, I don't know what else. Aku sekarang tinggal di Belanda dan sekarang lagi di Indonesia, dan mumpung lagi di Indonesia, why not do this? Kenapa pindah ke sana? Well, saat itu ke Belanda karena mau ngambil S2. Waktu itu aku S1-nya di Amerika 4 tahun, terus S2 pindah ke Belanda. Karena for banyak alasan, tapi saat itu Belanda adalah choice yang paling bagus, yang lebih bagus dibanding S2 di Amerika. Urusan? Ya, itu major kan? Jurusan. Jurusan. Jadi pas aku S1 jurusannya 2, so it's a double degree karena di Amerika itu lebih common daripada di Indonesia. Aku S1 jurusannya ekonomi sama public health, kesehatan masyarakat. Terus S2 ekonomi doang. Oke. Kita bahas ekonomi aja. Oke. Kita bisa coba. Kita pakai gue lo atau aku kamu? I have no clue. Kalau kamu biasanya pakai yang mana? Sama teman? Sama teman gue lo. Oh ya udah gue lo. Lo bisa bahas tentang ekonomi dalam bahasa Indonesia nggak? Oh, not at all. Sama sekali nggak bisa karena terminologi ekonomi dalam bahasa Indonesia aku nggak familiar sama sekali. Kayaknya aku bisa lebih familiar tentang ekonomi di bahasa Inggris. Tapi walaupun aku udah dapat degree S2 di ekonomi dalam bidang ekonomi, aku nggak consider diri gue sebagai seorang expert dalam bidang ekonomi. Jadi I don't know if it's a good thing to talk about it. Jadi nanti pas bagian bahasa Inggris. Mungkin ya. Oke. So, just let it flow. Ya bercanda aja. Menurut aku mungkin ekonomi, ya kalau aku juga nggak expert, so kita bahas gini. Di Belanda pasti beda budaya dengan Indonesia. Ada culture shock nggak? Dari Amerika ke Belanda ada sih culture shock. Oh, dari Amerika ke Belanda? Iya. Dan ini lucu karena bahkan saat aku dari Indonesia pindah ke Amerika, culture shocknya itu lebih sedikit dibanding saat ke Amerika ke Belanda. Wow. I know. Ceritain. Oke, jadi di Amerika kan, saat aku masih SMA di Indonesia, aku sering nontonin film-film kan, Hollywood, everything. Jadi aku udah kenal dengan budaya Amerika. Sampai ke sana, jadi aku udah tahu apa yang akan aku expect gitu. Of course ada beberapa realita di Amerika, hidup di Amerika yang nggak sekeren film-film yang aku nonton di Hollywood, tapi culture shocknya minimum lah. Tapi saat di Amerika aku tuh udah lumayan terbiasa dengan budaya Amerika, dan saat ke Belanda aku nggak tahu sama sekali apa yang harus di-expect gitu. I did not know what to expect. Dan saat di Belanda ada beberapa hal yang bikin aku shock sih. Apalagi lebih ke interaksi between me and the Dutch people gitu. Contoh? Jadi misalnya nih saat aku di Amerika, aku kan di Massachusetts. Massachusetts itu adalah tanpa terlalu mendalami dalam politik ya. Pokoknya Massachusetts itu kan dibilangnya blue state, di mana itu banyak orang yang Democrats atau lebih ke left, ya, politically left. Dan di situ aku pas kuliah di Amerika tuh aku di lingkungan di mana orang-orang itu tuh lebih demokratis, lebih progresif as I knew it before. Ini agak susah ngomong pakai bahasa Indonesia, sorry. Dan gimana ya, itu tuh pokoknya
lingkungan aku di Amerika tuh orang-orang sekeliling tuh harus bener-bener hati-hati dengan their choice of words. Choice itu apa ya? Pilihan kata-katanya, ya. Harus hati-hati dengan pilihan kata-katanya gitu. Jadi kalau misalnya ngomong, Dennis, kamu orang Cuban ya? Kamu orang Meksiko ya? Kamu orang, atau enggak kalau misalnya ada seseorang yang datang ke aku bilang, lo Vietnamese American or are you Chinese American, itu udah tergolong offensive gitu, hanya karena berasumsi sesuatu gitu. Jadi of course aku 4 tahun di sana, aku mulai ngambil cara berpikir, cara pandang orang-orang yang kayak begini. Terus habis 4 tahun itu umur 2015, aku umur 21, aku pindah ke Belanda buat pursue S2. Dan saat itu cara interaksi orang Belanda tuh sangat-sangatlah blak-blakan gitu. Jadi ternyata aku sama sekali nggak tahu ini, tapi orang Belanda itu they're very direct, they're very blunt gitu. Itu blak-blakan, iya. Dan itu adalah reputasi yang aku nggak pernah tahu sebelumnya gitu. Terus saat aku kuliah di sana S2, orang di kelas aku tuh aku salah satu, I was the only Asian. Yang lainnya tuh kalau orang Eropa, orang Latin. Kamu. Iya. Loh. Iya, satu-satunya gue satu-satunya orang Asia di kelas gue gitu. Jadi ya of course mungkin orang-orang di sana nggak begitu terbiasa ngelihat orang Asia, orang Indonesia yang pernah ke Amerika dan lain-lain gitu. Jadi mereka asumsi mereka tentang gue tuh kayak blak-blakan aja gitu loh. Misalnya kayak kalau gue suka tidur di kelas, ini pasti lo suka tidur di kelas karena lo orang Asia ya. Karena sepengetahuan mereka itu orang dari Cina biasanya they're known to take naps during work hours gitu. Kayak pokoknya mereka itu terkenal suka tidur siang gitu. Jadi karena gue suka ketiduran di library atau gue suka I don't know, gue suka makan nasi gitu, pasti bilangnya you do that because you're Asian. Dan saat aku di Amerika, aku dalam lingkungan dimana kalau misalnya aku mengatakan itu keras-keras, itu tuh forbidden banget, itu udah tabu gitu. Jadi saat aku datang ke sini, terus orang-orang pada kayak blak-blakan blak-blakan ngomong kayak gitu, kayak point out my race, point out my behavior, karena aku itu ras Asia, itu aku bener-bener tersinggung. Dulu ini sekarang? No, we can talk about that later. Okay. Sekarang dulu kayak aku bener-bener take it personally gitu loh, tersinggung banget. Terus saat itu kan untungnya aku punya cowok orang Belanda juga, jadi dia bisa menjadi penerjemah antara budaya Amerika dan budaya Belanda sama aku gitu loh. Terus dia bilang, enggak, orang-orang di sini malah they say all of these things bukan karena dia pengen menyinggung lo gitu. Mungkin mereka emang penasaran mungkin. Iya, penasaran dan juga dia penasaran, dan that's just the way they are. Ya ini orang-orang Belanda emang kayak begitu, they're just blunt gitu. Jadi lo harus terbiasa dengan ini. Terus ya udah. Iya. Alasannya aku gue baru apa bahasa Indonesianya cut you off, interupsi lo tadi dengan tebakan gue. Mereka cuma penasaran karena bukan ya, aku pas gue ngomong gue pikirnya mungkin lebih baik kalau gue biarin dia yang jawab aja daripada gue tebak. Tapi gini, mungkin zaman ini kayak banyak orang dimanapun di dunia, di bumi, jadi sensitif banget tentang semuanya, and asumsi motif yang negatif, inti negatif dari orang lain, daripada asumsi dulu inti yang positif aja ya, karena nggak belum tentu inti mereka negatif gitu. So niat mereka negatif. Thank you. So sekarang nggak sesensitif dulu. Dulu nggak sama sekali sih sekarang, karena karena saat itu aku kan pandangan dunia aku tuh masih sempit banget gitu loh, kayak cara pandang Amerika yang politically correct, yang sensitif, yang gampang tersinggung gitu. Terus saat ke Eropa, saat ke Belanda, aku temenan sama banyak orang Eropa dari manapun, dan of course setiap kali mereka ngomong sama aku, mereka itu
ngeliatnya tuh kayak interested gitu, karena ya of course mungkin it's often the case, sering terjadi kalau misalnya aku ketemu seseorang dari negara Eropa gitu, aku itu menjadi orang Indonesia pertama yang mereka ketemuin, iya mereka kenal. Jadi aku saat itu juga pengertian kan, mereka ini mengasumsi gini karena mungkin mereka nggak punya banyak teman Asia gitu. Jadi I think at this time aku belajar untuk melihat gue. Oh my god, it's so I see why I say aku, but like gue belajar buat ngelihat dari bigger picture gitu loh, kayak ngelihat gambar besarnya, gitu, nggak cuman kayak sempit aja. Karena kalau misalnya gue ngelihatnya kalau misalnya gue if I live life, kalau gue menjalani hidup dengan point of view di mana orang-orang itu, di mana gue pikir setiap orang itu mempunyai niat yang jahat, that's so bleak, you know. Itu kayak hidup gue sedih banget kalau kayak gitu. Iya, negatif banget. Iya. Dan sekarang kalau misalnya aku ngomong sama beberapa teman aku yang orang Amerika yang dulu aku pernah temenan, atau aku ngeliat postingan mereka di Facebook, aku kayak, kok sensitif banget sih gitu. Kayak ini I feel like mereka itu tinggal di bubble-nya mereka gitu. Gue orang Amerika tau. I know. So lo lagi ngomong apa tentang gue? What are you trying to say? Apa bahasa Indonesia? What are you trying to say? Dan ini adalah real life example of what I just talked about. Bercanda. Tapi gini, pasti akan ada banyak di comments yang mungkin tersinggung. No, tapi like bahas bagian ini. Soalnya it's at the beginning. People only watch the beginning, but or listen to. But karena mungkin banyak followers aku belum tahu gue kayak gimana. Mereka pasti asumsi gue PC. Karena gue bikin konten yang edukasi gitu, gue dari Amerika tinggal di LA, pasti dianggap gitu. Aku pernah didiam, and like I'm like so like wow, like diminta orang minta aku bahas, you know, hal ini yang lagi trending banget, yang tentang politik atau politically correct, yang aku like gue gak mau bahas karena itu gak termasuk tema konten gue. That's it. Tapi juga like banyak orang asumsi posisi aku akan kayak gini atau gitu. Gue kayak, well, baru mereka tahu sekarang, I guess. Ya, gue gak PC, gak terlalu. I mean, I think gini, mungkin bisa dibilang gara-gara tinggal di Amerika ada sedikit yang lepas di kulitku, yang aku harus stuck on lepas me is what I want to do to it. Yang stuck on me is what happened. Nempel, nempel. Ada PC-ness yang ada di dalam diri kamu pokoknya. Yeah, what is PC in bahasa Indonesia aja anyway? Politically correct. Benar secara politik. That sounds terrible. Mungkin gak seburuk di sini kayak di US ya. Tapi ya ada yang nempel sama gue, like aku gue gak bisa kontrol, you know. Ada just nempel gitu, tapi gue mau lepas. Ya, gue tinggal lama di LA, so gini juga, gue sering suka bahas ini dengan teman yang dekat, akrab gitu, but jarang mungkin ngobrol di podcast. Tapi sudah ada banyak studies yang tunjukin bahwa personality type, trait personality, kepribadian, right? Ada 5 kalau Big 5. Ada MBTI, tapi Big 5 lebih it's more accepted, ya. Terus ada beberapa, kalau kamu tinggi di trait yang ini, kamu mungkin lebih likely akan jadi lebih liberal atau lebih konservatif, tergantung ya gitu. So menurut gue, like, ya kepribadian gue lebih ke liberal mungkin, bisa dibilang. Tapi LA liberal banget. Massachusetts di Northeast kebanyakan juga ya. Kebanyakan ya. Dan ini aku juga harus kayak kadang-kadang tuh aku ngerasa kalau misalnya look, we're in a public eye, right? Kayak aku I'm not exactly anonymous. Kayak aku punya nama gitu di YouTube kan. Dan kadang-kadang aku ngerasa kalau misalnya aku pengen
ekspresikan opini aku harus ada banyak disclaimer gitu. Jadi kalau misalnya aku bilang, oh biasanya tuh orang Amerika begini gini, aku harus pasti selalu harus pakai nggak semua orang Amerika, tapi orang Amerika berdasarkan pengalaman aku aja gitu. Jadi apa ya, kadang-kadang tuh kalau misal aku harus selalu berhati-hati kalau misalnya aku pengen membuat generalisasi tentang sebuah grup gitu. Tapi kalau lo gak ngomong sesuatu yang gini, bukan lo yang salah, orang yang anggapnya dengan salah dia yang salah. You know what I mean? Jadi emang ya gue juga mungkin kadang-kadang terlalu banyak disclaimer dulu. Tapi kenapa kita harus gitu? Bukan kita yang salah. Lo yang ngerti gimana how do I say? Gue ngomong sesuatu yang benar-benar gitu, enggak. Gue ngomong generalization, generalisasi itu. Jadi you know, waktu gue masih kecil ada TV show Bill Maher dia stand up comedian, dia yang liberal. Yang show dia namanya Politically Incorrect, ya. Dan gue suka nonton, dia suka bawa komedian, orang politik, orang dari mana aja, untuk bahas topik yang lagi trending, tapi mereka nggak politically correct gitu. Karena comedian, obviously. Terus eventually cancelled gara-gara dia ngomong sesuatu yang nggak politically correct. Oh wow. Tentang 9/11 gitu, aku lupa yang dia ngomong. Tapi dari muda gue nggak politically correct, cuman ya gara-gara liberal emang mungkin aku bisa ya okay, let me be careful with someone so they don't get offended gitu, biar orang nggak tersinggung. Tapi ya gue gak suka term itu. Right. Kayaknya lebih susah buat kamu untuk melepaskan political correctness ini karena kamu grow up, kamu tumbuh besar dengan konsep ini gitu loh. Tapi aku mulai tahu konsep ini nih mungkin saat aku umur 20-21, political correctness atau apalagi microaggression dan lain-lain gitu. Saat aku umur 20-21 tahun gitu. Terus saat itu aku benar-benar mencoba oh ini budayanya Amerika gitu. Oh kayak I didn't have my own opinion. Kayak aku nggak ada jati diri. Aku belum tahu jati diri aku sendiri gitu loh. Jadi ya udah aku ambil aja. I accepted it gitu. Tapi semenjak untungnya aku benar-benar bukan beruntung, grateful. Kalau misalnya karena aku ke Belanda, karena dari saat aku ke Belanda itu aku lebih ketemu banyak orang dari seluruh dunia. Kebanyakan Eropa sih, tapi dari Latin Amerika juga, dari Afrika juga. Itu benar-benar ngebuka pikiran aku lebih daripada saat aku di Amerika. Karena di Amerika kalangannya multicultural. Aku temanan sama banyak kayak second generation immigrant gitu, imigran generasi kedua, tapi nggak multinational. Kebanyakan orang Amerika aja dengan budaya Amerika gitu. Terus so it's nice that untuk lepas dari pandangan yang bubble itulah pokoknya. Bubble itu sedikit apa bahasa Indonesia arrogant, like kayak mereka tahu semua gitu. Oh, sok tahu. I wouldn't say sok tahu sih. Kalau sok tahu itu lebih kayak know it all gitu. Tapi kalau menurut aku tuh yang bubble ini aku dapat vibe yang lebih I'm holier than thou. Sok suci. Sok suci, jadi virtuous. Apa ya? Tapi so gini, baik. Lo orang Indonesia yang datang ke sana, terus mereka yang harus ngajarin lo cara untuk, and it's like, gue orang dari, you know what I mean, I'm lebih minority daripada lo. Lo yang harus ngajarin gue. No, pas lo di sana, that's the way I see it. Like even orang putih gitu, like majority gitu, mereka kasih tahu ke kamu cara yang kamu harus bertindak. It's like lo sendiri dari Indonesia, you know. Ya kalau dibahas dengan dunia kamu bukan minoritas kalau Indonesia. Right, exactly. Tapi maksudku, US lebih dari Indonesia kan. Iya. So, tapi menurut aku kalau misalnya kayak gitu, I do sebagai pendatang, aku emang ngerasa responsibility-nya, tanggung jawabnya sebagai pendatang untuk mempelajari budaya Amerikanya sih. Kayak itu bukan budaya Amerika. Budaya atau kayak alright. Bukan budaya tapi gue jadi marah. See, these are things that could be pretty sensitive, you know. Like
aku harus mempelajari tata cara, how things work there. Kayak apa sih, gimana sih gitu. Tapi gue lihatnya kayak mereka so tahu, so suci, so gitu karena mereka kasih tahu ke dunia cara nah gini, sesimpel ini. So mereka sudah, kenapa kita jadi bahas ini? Mereka sudah di Google, karena Google semua brand itu di Silicon Valley, kita udah tahu mereka kayak gimana ya, politiknya ya, sama kayak where you went to school. Terus kalau lo search, coba sekarang yang lagi nonton atau dengar habis podcast, kok lo bisa coba search di Google white family, white family. Terus foto yang muncul, akan ada beberapa keluarga white yang muncul, akan ada beberapa yang black, beberapa yang Indian, beberapa yang mixed. Really? Yeah. Terus search black family, nggak ada. Cuma ada black family doang. Wow. Why is that? Nah, itu sengaja dimasukin ke algoritma biar kita bisa terbiasa. Ya, whatever, like itu semua ideologi ya. But so kalau search dalam bahasa Inggris, apalagi kalau setting location di US, nah search dalam bahasa Indonesia di Indonesia, lo gak bakal dapat itu. Search keluarga putih, gak bakal dapat results kayak gitu. So it's like kalau lo ada di US, ada beberapa orang yang gitu, yang mau ngajarin lo cara lo harus pikir, tapi it's just ada banyak kontradiksi gitu. What is contradiction in Indonesia? Kontradiksi ya. Kontradiksi. Nah gini, karena ini terlalu susah, kita pakai bahasa Inggris terus kayaknya udah waktu untuk pindah switch, ke right. English section. Okay, alright. And because everybody who's going to hate on us in the podcast, in the comments, because what we just talked about, I can't defend because my Indonesian is not that good enough. Right. I think I would say our conversation is a lot richer when we speak in English. Yeah. So, but it's good. I think it's a good practice for me to try to speak in Indonesian spontaneously, because normally I do it behind the camera, and I could always cut, when I'm. But wait. Okay. So karena gini, kita we got lost in the weeds apa bahasa Indonesia. Oh, kita masih di bahasa Indonesia. Okay, sorry. No, kita balik ke bahasa Indonesia. Ini alasannya karena kita kayak stuck dalam bahasan itu. Gue masih mau bahas budaya di Belanda sama yours, ya Belandamu dalam golongan in the field of hubungan. Bidang Bidang hubungan. Lo pernah ada hubungan sama orang Belanda mungkin? Yeah. Okay. Jadi maaf buat editor yang nanti pikir di situ mulai bahasa Inggrisnya, tapi belum. holding off. Kita bahas ini dulu karena buat gue mungkin ini lebih menarik buat audiens yang Indonesian. Yeah. So ada nggak perbedaan di situ di dalam hubungan yang lo mengalami dibanding berhubungan dengan orang Indonesia atau dengan orang Amerika? Semuanya. In any way. Aku nggak pernah sama orang Amerika sih, jadi aku nggak bisa ngomong. Oh, oke. Gue jadi kalau gitu dengan Belanda aja. Dengan Belanda, sejujurnya saat aku pernah sama dia ini long term banget, kayak 5 tahun gitu. Tapi aku nggak bisa bilang kalau ini nih kayak bener-bener orang Belanda, karena aku kira saat aku ketemu dia aku ketemu dia itu di Amerika. Terus habis itu long distance. Terus saat aku pindah ke Belanda itu pertama kalinya nggak long distance. Tapi saat aku long distance, aku ada perkiraan bahwa orang Belanda itu semuanya kayak dia gitu. Oh, orang Belanda baik-baik ya kayak gini ya. Jadi kayak this generalization, right? Jadi karena ada satu orang Belanda yang baik, berarti aku ada positive view tentang Belanda gitu. Tapi saat aku ke Belanda dan aku kenal ice cream. I know. No, okay. Pedal pop. Oh, I said the brand name. How dare you? Okay. Gak apa-apa, ntar tinggal gue kirim. Okay. No, gak apa-apa. I was. Lanjutin. Where was I? Gue juga gak tau.
Iya, lo generalisasi kalau cowok ya. Iya. Jadi saat aku di Amerika, aku pacaran sama orang Belanda dan karena dia baik banget, aku jadi kayak ada positive view gitu tentang orang Belanda, dan itu kan generalisasi juga kan. Dan semenjak aku ke Belanda, aku bener-bener pelajarin orang Belanda itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Dan saat itu habis putus sama orang Belanda ini, terus aku pernah deket sama beberapa orang Belanda lagi, dan aku ngerasa wah ternyata cowok gue yang itu tuh exception, pengecualian banget gitu. Dia itu nggak kayak orang Belanda aslinya. Karena teman-teman aku juga yang pacaran sama orang Belanda itu mempunyai experience yang beda gitu dari segi budayanya atau dari segi komunikasinya gitu. Jadi so what do you want to know tentang This podcast is brought to you by gue nggak tahu brand itu anyway. But okay, jadi gini. Pasti ada at least satu hal yang aneh, yang sama buat semuanya, you know. Lo sama beberapa mungkin 2-3, tapi satu perbedaan yang they all share, you know, mungkin orang Western kita bilang whatever. Okay, I would say yang paling aku suka adalah reliability. Jadi dia tuh reliability dari segi planning. Jadi kalau misalnya ada kayak date atau misalnya ada janji gitu, pasti they will stick to their words. Jadi misalnya kita akan ketemu Sabtu. Sabtu dia akan datang gitu. Tapi ini generalisasi aja ya, mungkin setiap orang beda-beda gitu. Tapi di pengalamanku aja in general kayak gitu. Dan saat aku SMA sama orang Indonesia gitu, itu pengalaman aku sangat-sangat beda gitu. Jadi kalau misalnya ketemu jam 3, dia datangnya jam 5. Dan aku saat itu itu ngerasa itu disrespectful banget. Tapi semenjak aku sama orang Belanda pertama kali ini, itu sama sekali these expectations were met gitu. Jadi dalam itu ABG juga. Iya juga sih, betul, of course. Jadi aku nggak bisa terlalu it's not apples to apples kan. Tapi yang aku suka yang yang kayaknya konsisten dari beberapa orang itu dari segi planningnya itu sangatlah reliable dan predictable gitu. Kalau misalnya aku bilang predictable itu bisa positif, bisa negatif juga kan. Karena kalau misalnya dalam relationship sesuatu itu predictable itu berarti boring. Ya. Exactly. Tapi dari segi planning aku suka kalau misalnya ini predictable karena karena aku juga tipe orang yang suka planning gitu. Kalau misalnya kita ketemuan podcast hari ini, aku akan take a mental note. Hari Jumat akan podcast sama Dennis gitu. Jadi kalau misalnya gitu aku mendingan tahu dari seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Aku sih sukanya kayak gitu. Dan di budaya Belanda dalam hubungan enggak cuma hubungan relationship doang, tapi juga bidang profesional, bidang akademis, ini semuanya tuh sangat di planning gitu. Dan aku suka. Berarti lo suka cowok yang membosankan. One way to say it. Oke, gimana hal yang negatif ada nggak? Yang negatif orang Belanda itu tergolong cold. Jadi dingin gitu, karena ini nggak cuma dari sisi orang Indonesia juga, tapi dari beberapa teman aku yang dari Amerika Latin atau dari Eropa Selatan atau dari Asia juga, karena mungkin juga terkait dengan predictability-nya orang Belanda. Tapi orang Belanda itu nggak kalau misalnya orang Latin kan the stereotype of a Latin lover itu kayak passionate, kasih sayang, terus kayak kasih bunga atau ada possessive, jealous atau enggak apalah gitu. Tapi kalau orang Belanda nggak ada sama sekali gitu. Jadi kayak saat itu yang aku culture shock banget sama orang Belanda ini, dia ini ngebolehin aku temenan sama siapa aja gitu. Sedangkan saat aku masih ABG itu tuh ngomong sama cowok aja nggak boleh gitu. And I thought that was so ridiculous. Terus ya semenjak sama orang Belanda ini benar-benar terbuka dan benar-benar ningkatin standar aku dalam berhubungan gitu. Ternyata kalau misalnya berhubungan itu I need to have my freedom as well. Dan itulah yang menurut aku dapatkan saat aku pacaran sama orang Belanda ini, dan sehabis itu sama beberapa nggak pacaran juga, cuman deket sama orang Belanda lainnya gitu. Jadi mereka nggak mengontrol hidup gue bebas lakukan apapun yang gue pengen kan sebenarnya. Kalau misalnya gue punya teman cowok silakan. Kalau misalnya gue pengen dance salsa sama partner cowok, ya udah nggak apa-apa gitu.
kayak the likely mereka nggak akan apa ya, kecil kemungkinannya mereka akan jealous gitu, lebih kecil. Gitu. Nah, now we can switch to English. Alright. Yeah.